Kali ini saya ingin bercerita tentang vaksin COVID mRNA. Dulu kalau saya ngomong tentang vaksin COVID di take down, dihapus. Siapa itu yang menghapus? Karena waktu itu dunia masih dikuasai oleh suatu kekuatan tertentu yang semua orang harus percaya. Semua orang harus tersihir olehnya. Nah, setelah Presiden Trump kemarin berpidato pada inaugurasinya bahwa dia keluar dari WHO, dia menolak pandemic treaty, dia menolak ini dan sebagainya karena merasa tertipu oleh WHO dengan isu-isu pandemik dan vaksin. Di Amerika, data-data tentang akibat vaksin mRNA, waduh itu sudah banyak sekali, terutama yang meninggal mendadak pada usia muda, ada yang kardiomiopati, ada yang perikarditis, ada yang stroke, dan yang jelas ada pengendala darah. Jadi darahnya kental sehingga gampang untuk menyumbat kemana-mana. Sebetulnya apa sih vaksin mRNA itu? Dan mereka sekarang banyak sekali ilmuwan yang kemudian meneliti sebetulnya apakah mRNA itu aman. Bayangin baru mulai diteliti. Padahal sudah diberikan dari tahun 2021 ya sampai sekarang 4 tahun yang lalu. Baru sekarang diteliti. Kalau nggak percaya cari di literatur di Google Scholar atau di mana-mana di jurnal-jurnal ilmiah banyak banget. Dan ada suatu penelitian dan ternyata yang penelitian mutakhir itu kan mRNA itu kan diambil dari spike protein. Virus itu kan bulat tuh ada lancipnya, lancip-lancipnya itu namanya spike protein. Itulah mRNA spike protein itulah yang dimasukkan atau dibuat vaksin. Lah itu dibungkus dengan LNP, nano lipid particle. Nah untuk membawa ke dalam kalau nggak dibungkus dengan LNP nggak bisa, maka dibungkus dari itu. Janjinya spike protein yang dimasukkan ke dalam darah dalam tubuh kita itu hanya kira-kira seminggu 2 minggu hilang. Tapi ternyata pada penelitian dari tikus sampai penelitian pada manusia, penelitian pada tikus itu ternyata mRNA itu terus ada dan menjalar ke sebuah organ. Padahal itu patogen untuk tubuh kita. Dan pada penelitian dari Yale University yang terakhir membuktikan bahwa sampai 700 hari itu 2 tahun masih ditemukan spike protein. Maka kesimpulannya mereka vaksin mRNA itu bila disuntikkan di dalam tubuh kita maka akan terintegrasi dengan DNA. Kemudian kita mencetak sendiri, kita mencetak terus sendiri dengan harapan antibodi kita mengikuti begitu. Antibodi kita juga timbul sesuai dengan cetakan itu. Tapi kan lama-lama antibodi kita capek. Disitulah mulai muncul penyakit-penyakit yang aneh-aneh. Ada yang autoimun, ada yang segala macam. Dan di Jepang sudah diumumkan itu ada 201 penyakit yang muncul setelah pemberian vaksin COVID. Dan itu pemerintah semua yang menanggung. Yang paling memprihatinkan saat ini justru WHO mengembangkan metode membuat vaksin mRNA termasuk Indonesia. Saya yakin ilmuwan-ilmuwan yang ada di lab-lab itu di Indonesia sedang belajar, sedang mengerjakan bagaimana membuat vaksin mRNA flu burung karena itu programnya WHO. Dan WHO memang sedang membuat program untuk ngajarin negara-negara miskin dan negara yang berkembang untuk supaya bisa membuat vaksin mRNA masing-masing. Tapi flu burung. Kenapa sih kok ngajarinya flu burung? Jangan-jangan apakah nanti mereka akan membuat pandemi flu burung? Nah itu kita jawabannya nanti, waktu yang akan menjawab. Nah apalagi Pak Bill Gates kemarin dia bertemu dengan Presiden Trump 3 jam sebelum inaugurasi itu. Dia bercerita tentang global health. Dia sebetulnya sedang membuat suatu proyek penelitian
di University Wisconsin Madison untuk supaya virus-virus H5N1 atau flu burung itu dilatih supaya bisa menularkan pada manusia. WHO melatih negara-negara untuk membuat vaksin mRNA flu burung. Tolong teman-teman virolog ahli molekuler biologi, jangan membuat vaksin mRNA. Saya tahu Bio Farma nantinya akan memproduksi vaksin-vaksin sendiri. Nah sekarang saya berani ngomong begini. Kalau saya ngomong begini di take down atau di ban atau di delete, saya nggak tahu lagi. Kata Presiden Trump mulai setelah dia diinaugurasi, tidak ada lagi pembungkaman informasi tentang pandemik maupun vaksin. Mudah-mudahan ini nggak di take down ya. Dan hati-hatilah, mudah-mudahan pemerintah mendengarkan ini, jangan membuat vaksin mRNA. Lebih baik membuat monoklonal antibody. Kalau memang ada flu burung atau pasien terinfeksi flu burung, kita cepat-cepat bikin monoklonal antibody. Jangan vaksin mRNA. Risikonya tinggi. Itu coba baca di jurnal-jurnal, banyak sekali kok. Lebih baik monoklonal antibody daripada vaksin mRNA flu burung. Terima kasih.